Shalom saudara, apa kabar? Perkenalkan, saya Gideon Theodore. Saya beserta keluarga dulu berasal dari Surabaya saudara. Dan kemudian tahun 2013 kami sekeluarga diberangkatkan ke Sydney untuk membantu pelayanan di GTI Sydney. Sungguh senang bisa bertemu dengan saudara sekalian yang ada di Jakarta. Salam dari Jemaat GTI Sydney, juga dari Gembala Sidang kami, Pendeta Daniel Kuntopo beserta Ibu, untuk jemaat-jemaat GTI Meruya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami dengar saudara selalu mendoakan Gembala Sidang kami, Pak Daniel, setiap minggu dalam doa syafaat saudara. Sungguh itu menguatkan dan itu menolong saudara. Mari kita terus sama-sama berdoa untuk kesempurnaan kesembuhan beliau. Terima kasih saudara. Terima kasih juga buat Pak Sony yang sudah memberikan kesempatan untuk boleh mengundang kami membagikan kebenaran firman Tuhan online buat jemaat di Meruya. Saat ini saudara kita mau sama-sama belajar tentang pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita saudara, kita berdoa supaya Tuhan sendiri berbicara untuk setiap kita, menerangkan pada kita, dan menolong kita untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Ayat ini adalah ayat yang familiar saudara, sering dipakai untuk mendorong jemaat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pagi ini kita mau berbicara tentang pekerjaan Tuhan, atau yang mungkin seringkali orang-orang juga menyebutnya sebagai pelayanan di gereja. Saya bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa. Kalau boleh saya katakan ayat ini begitu komplit saudara. Ada sapaan, saudara disapa, saudara-saudara yang terkasih. Ada ajakan, saudara diajak untuk berdiri teguh, jangan goyah. Juga ada dorongan, giatlah selalu. Dalam apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Ini tentang kuasa. Bukan sembarang pekerjaan, tapi ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan ayat ini juga berbicara tentang kasih, saudara. Karena di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini tentang berkat atau reward. Ayat ini sungguh komplit saudara, dan seringkali ayat ini menjadi satu kesimpulan, satu dorongan untuk kita mengapresiasi atau mungkin mendorong para pelayan-pelayan Tuhan. Mari giat selalu, jangan kendor, semakin berapi-api karena semuanya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara, kita mengalami banyak perubahan. Baik di Indonesia, baik di Australia, juga di mana-mana tempat di seluruh dunia kita mengalami perubahan. Juga dalam gereja, dengan cara ibadah kita, juga cara pelayanan kita. Kadang-kadang beberapa orang merasa tidak lagi bisa melayani pekerjaan Tuhan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Nah saudara, mari kita sama-sama melihat apakah pekerjaan Tuhan itu. Dalam firman Tuhan dikatakan, penciptaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Mazmur 107 ayat 24. Dan ketika kita masuk dalam kitab Keluaran, di sana dikatakan bahwa firman adalah pekerjaan Allah. Saudara ingat ketika Musa turun dari gunung membawa 2 loh batu, di sana dikatakan 2 loh batu itu adalah pekerjaan Allah. Dalam zaman Tawarikh, Daud dan Salomo di sana dikatakan membangun bait suci adalah pekerjaan Tuhan. Dan di dalam zaman Nehemia, pasal 4 ayat 19 dikatakan membangun tembok Yerusalem yang runtuh dibangun kembali oleh Nehemia, dan itu adalah pekerjaan Tuhan, saudara.
Jadi kita melihat ada begitu banyak bentuk pekerjaan Tuhan yang disebutkan oleh Alkitab. Bahkan dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan kesanggupan kita, apa yang kita dapat kerjakan bersama dengan Tuhan, itu juga adalah pekerjaan Allah, saudara. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam diri saudara dan saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ada begitu banyak bentuk pekerjaan Tuhan, saudara. Dan Alkitab berkata, mari kita sama-sama giat untuk hal itu. Nah, dalam Roma pasal 11 ayat 36, ini cocok dengan yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 13, saudara. Di sana dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ayat ini begitu jelas sekali mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu dari Dia. Dari Tuhan, saudara. Bahkan yang mengerjakan pun di dalam kita itu ternyata bukan 100% kita. Tapi Alkitab mengatakan oleh Dia yang bekerja di dalam kita. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada, tetapi bukan aku melainkan anugerah Allah. Filipi 2 berkata, karena Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan juga pekerjaannya menurut kerelaannya. Dan jangan lupa, semua yang akan kita kerjakan itu untuk siapa, saudara? Untuk Tuhan. Dan segala kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudaraku, setelah kita melihat bahwa ternyata seperti itulah yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan, maka kembali ke dalam surat 1 Korintus, kita dapat melihat bahwa surat 1 Korintus itu begitu kaya, saudara, dengan penjelasan tentang pekerjaan Tuhan. Ayat yang tadi awal kita baca 1 Korintus 15 ayat 58, ayat yang paling sering dipakai untuk mendorong orang percaya melakukan pekerjaan Tuhan, diambil dari 1 Korintus. Dan di dalam 1 Korintus itu ada begitu banyak pekerjaan Tuhan. Saya ajak saudara untuk membuka dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib atau dalam terjemahan yang lainnya aktivitasnya Tuhan. Ada berbagai-bagai aktivitas, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kalau boleh dikatakan, saudara, 1 Korintus 12 ini adalah puncak, mulai naik ke puncak dari penjelasan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Paulus mulai menjelaskan begitu banyak macam pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat karunia-karunia roh, sudah ada 9, saudara. Ada rupa-rupa pelayanan, banyak. Bahkan dikatakan lagi di ayat yang ke-6, berbagai-bagai macam perbuatan ajaib, aktivitas yang Allah mau kerjakan dalam hidup orang percaya. Oh, begitu banyak, saudara. Kalau saudara lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 28, di sana dikatakan Tuhan memberikan rasul buat jemaatnya. Ada nabi, ada pengajar, itu semua yang Tuhan mau kerjakan bagi gerejanya. Belum lagi di sana dikatakan ada mujizat. Mujizat itu juga pekerjaan Tuhan, saudara. Ada menyembuhkan, karunia kesembuhan, gift of healings. Ada melayani atau menolong, membantu. Ada juga memimpin atau dalam terjemahan yang lain dikatakan administrasi. Bahkan mengerjakan administrasi pun untuk gereja
itu juga disebut sebagai pekerjaan Tuhan. Semua yang kita kerjakan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan, itu bisa disebut sebagai pekerjaan Tuhan, saudara. Dan di 1 Korintus 12 ayat 28 juga dikatakan berkata-kata dalam bahasa roh. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Itu semua pekerjaan Tuhan. Nah, lalu saudara, kalau kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu ada begitu banyak macamnya, dan di gereja biasanya kita juga melakukan banyak pekerjaan Tuhan, banyak pelayanan, yang mana hari-hari ini kita mengalami keterbatasan, kita mengalami ibadah di rumah, kita mengalami situasi yang baru, dimensi yang baru dari ibadah dan pelayanan, saudara. Maka kita sama-sama perlu melihat kembali, lalu apakah sebetulnya hakikat dari pekerjaan Tuhan ini, saudara? Bentuknya begitu banyak. Lalu apakah hakikatnya, saudara? Saya akan mengajak saudara untuk melihat dalam kitab Markus, pasal yang ke-9, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Ada sesuatu yang unik dalam ayat-ayat ini, saudara. Ayat 38. Suatu saat Yohanes melihat sesuatu yang janggal menurutnya, saudara. Dan kemudian Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Saudara, kita melihat sesuatu yang mungkin ekstrim yang dilakukan oleh Yohanes. Mungkin bisa juga disebut eksklusif. Yohanes merasa bahwa aktivitas mengusir setan demi nama Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Ini tentang aktivitas, saudara, mengusir setan. Ada begitu banyak aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan Yohanes melihat ini sekarang ada perubahan. Yang mengerjakan bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tapi ada orang lain yang bukan pengikut Tuhan Yesus, tapi mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja Yohanes tidak melihat orang ini mungkin sebelumnya juga mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Karena Alkitab berkata selalu ada begitu banyak berbondong-bondong orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita, saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saya ulangi, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di mana, saudara? Di pihaknya Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaan Yohanes ini membantu kita sebagai orang percaya untuk memahami lebih lagi apakah pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan ternyata bukan hanya sekedar soal aktivitasnya, saudara, tetapi ada sesuatu yang penting yang Tuhan katakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara, ada satu kata kunci dalam ayat ini, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus ada di pihaknya Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita ada di pihaknya Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, dalam ayat yang lain, kita bisa belajar juga tentang hakikat dari pekerjaan Tuhan ini, saudara. Matius 12 ayat 30. Tuhan Yesus berkata demikian, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ini menjelaskan apa yang telah kita baca dalam Markus 9 ayat 30 tadi, saudara. Tuhan Yesus berkata, kalau tidak bersama aku, ia melawan aku. Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya untuk bersama-sama melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya untuk menjadi rekan sekerja Allah. Dan berarti kita harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus berikutnya? Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan.
Ada kata kunci lagi saudara, mengumpulkan bersama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak setiap orang percaya untuk melakukan sama-sama pekerjaan Tuhan. Hakikatnya apa saudara? Hakikatnya Tuhan Yesus mengajak bersama-sama melakukan, kita ada di pihaknya Tuhan, dan yang berikutnya adalah mengumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Atau bisa dikatakan mempersatukan. Amin saudara. Mengumpulkan, mempersatukan. Ini dapat kita lihat sebagai hakikat dari pekerjaan Tuhan itu. Dan kalau kita kembali lagi ke surat 1 Korintus saudara, memang benar seperti itu saudara. Saudara ingat setelah Rasul Paulus menjelaskan berbagai macam bentuk dari pekerjaan Tuhan dalam 1 Korintus 12. Lalu Rasul Paulus sampai kepada satu penjelasan yang penting saudara. Yang lebih mendasar itu bukan macam-macamnya, variasinya, bentuk-bentuknya. Tapi kemudian Paulus menjelaskan tentang 1 Korintus 12 ayat 12 saudara. Ayat itu berkata, sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, jelas sekali ayat ini dikatakan. Ada begitu banyak anggota tubuh yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya masing-masing. Tetapi hakikat dari itu semua adalah kita harus menjadi satu tubuh. Oh haleluya. Saudara, ada satu ayat dalam Efesus pasal 1 yang ingin saya bagikan buat saudara saat ini. Di sana dikatakan Efesus 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Ini inti dari kehendak Allah saudara. Rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rencana ini telah dibuat, rencana ini telah ada dari semula saudara. Jadi ini yang menjadi isi hatinya Tuhan. Apakah itu? Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Ini kata-kata yang luar biasa. Mempersatukan di dalam Kristus. Boleh kita katakan sama-sama saudara? Dari manapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, saudara bisa tepuk orang di sebelah saudara, katakan sama-sama, mempersatukan di dalam Kristus. 1, 2, 3, mempersatukan di dalam Kristus. Haleluya. Persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi ternyata yang sedang dikerjakan Tuhan ini saudara adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk dipersatukan di dalam Kristus. Segala macam bentuk pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan harus memiliki tujuan yang sama dengan isi hatinya Tuhan, dengan rencana kerelaannya Tuhan, yaitu mempersatukan semuanya di dalam Kristus saudara. Kalau kita lihat dalam kitab Efesus juga saudara, tentang tujuan hidup orang percaya, di sana dikatakan Efesus 4 ayat 12-13, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lagi-lagi dikatakan tentang kesatuan.
Karena memang ini adalah isi hatinya Tuhan, saudara. Tuhan memperlengkapi gereja, memperlengkapi orang-orang percaya dengan begitu banyak bentuk karunia, pelayanan, pekerjaan ilahi. Ujung-ujungnya apa, saudara? Supaya kita semua sama-sama bertumbuh mencapai kesatuan iman. Supaya kita semua sama-sama bertumbuh dan bergerak menuju kepada persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sungguh luar biasa, saudara. Mari kita arahkan hati kita, arahkan pikiran kita, arahkan tenaga kita, saudara, untuk mewujudkan rencana kerelaan Tuhan yang sudah disusun dari semula, saudara, di dalam Kristus. Kalau saudara ingat, ada satu ayat dalam kitab Yohanes yang menjelaskan apa tujuan Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini, saudara. Seringkali kita memaknai bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati buat saya, menebus dosa saya, mati di atas kayu salib sehingga saya diselamatkan. Betul, saudara, tepat seperti itu. Tapi kemudian setelah kita diselamatkan, lalu apa, saudara? Ada satu ayat dalam kitab Yohanes yang ingin saya bagikan buat saudara. Yohanes 11 ayat 51 sampai 52. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52 ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Yohanes yang menuliskan ini, saudara. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya untuk menebus dosa-dosa kita, dan terlebih dari itu, mengapa kita ditebus, saudara? Supaya orang-orang tebusannya ini bisa dikumpulkan, bisa dipersatukan. Ini kata-kata yang penting sekali, saudara. Mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kalau saudara ingat satu ayat lainnya lagi dikatakan, waktu Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus berkata, "Oh Yerusalem, Yerusalem, betapa hatiku rindu untuk mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak ayam." Saudara yang dikasihi Tuhan, isi hati Tuhan adalah mengumpulkan umatnya, mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dan ini adalah hakikat dari pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara, kadang saat kita berbicara tentang kesatuan, pekerjaan Tuhan itu tentang kesatuan. Lalu kalau kita berbicara tentang kesatuan, kadang-kadang ada orang yang berpikir, kesatuan, kata-kata yang indah tapi tidak pernah terwujud. Sehingga kadang-kadang orang berpikir, saudara, kesatuan itu adalah utopia. Itu istilah dalam KBBI dikatakan utopia itu seperti satu mimpi, satu keadaan yang ideal, satu kondisi yang ideal tapi hanya ada di angan-angan. Dan itu tidak akan pernah terwujud. Jadi itu adalah imajinasi, saudara, utopia. Kadang-kadang beberapa orang sudah putus asa sehingga mereka merasa kalau kita bicara tentang kesatuan umat Tuhan itu hanya mimpi. Saudara, saat ini saya mau katakan kepada saudara, kesatuan umat Tuhan bukan sekedar utopia. Amin, saudara. Kesatuan umat Tuhan bukan sekedar mimpi. Inilah yang harus kita rindukan, saudara. Inilah yang harus kita kerjakan bersama-sama. Pelayanan di gereja membawa setiap umat Tuhan, setiap orang percaya dalam gereja lokal untuk sama-sama siap dipersatukan, saudara. Dalam Roma 15 ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, Tuhan tahu lebih dulu, saudara, bahwa untuk mewujudkan kesatuan
untuk mewujudkan rencana kerelaannya yang sudah ditetapkan dari semula, ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam sekejap, saudara. Ini adalah satu perjalanan panjang. Memang kelihatannya panjang, saudara, tapi kita harus terus bergerak menuju ke sana karena inilah yang ingin dikerjakan oleh Tuhan. Roma 15 berkata, Allah adalah sumber ketekunan dan sumber penghiburan. Sumber ketekunan, saudara. Bisa dikatakan dalam terjemahan yang lain dikatakan sabar, sumber kesabaran. Allah sabar untuk mewujudkan rencana ini. Saudara dan saya juga harus sabar. Amin, saudara. Ini adalah rencana besar Allah. Kalau kadang-kadang kita sedang mengusahakan kesatuan, masih belum terwujud, jangan putus asa, saudara. Tetaplah tekun, tetaplah pandang Tuhan yang adalah sumber ketekunan. Bahkan kadang-kadang saat kita mengusahakan kesatuan itu bisa kadang-kadang juga menyakitkan kita, saudara. Karena mungkin orang yang diajak bersatu belum mau, mungkin juga malah marah pada kita. Tapi Alkitab berkata, Allah adalah sumber penghiburan. Ayat ini begitu komplit, saudara. Allah, sumber ketekunan, sumber penghiburan, akan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Kesatuan hati, kerukunan. Saudara ingat Mazmur 133, betapa indahnya kalau umat Allah duduk diam dengan rukun. Seperti embun yang mengalir dari Gunung Hermon ke atas bukit-bukit Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah akan mengaruniakan itu. Tapi saudara ingat, Allah juga adalah sumber ketekunan dan sumber penghiburan yang akan menolong setiap kita. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini targetnya, saudara. Kita punya satu hati. Jadi kesatuan ini harus ada dalam hati kita. Sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita usahakan, dan satu suara. Saudara, diperlukan juga mengalir melalui mulut kita sehingga kita selalu menyuarakan kesatuan. Dan kita akan membawa kemuliaan kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena Tuhan akan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, maka mari kita sama-sama memulainya, saudara. Persatuan itu, suami istri, saudara, dipersatukan di dalam Kristus. Bukan hanya waktu di hari pernikahan saat diberkati oleh pendeta, saudara. Tapi suami istri harus terus bersatu dan menjaga persatuan itu sehingga benih-benih kesatuan itu terus ditaburkan di mana-mana. Oh haleluya, saudara. Suami istri dipersatukan di dalam Kristus. Kalau ada suami istri yang mengikuti ibadah online saat ini, saudara. Kalau ada sesuatu mungkin yang mengganjal dalam pernikahan saudara. Saudara jangan pernah memikirkan kata cerai. Jangan pernah menyebutkan kata cerai. Saudara ingat apa yang ada dalam hati. Apa yang harus ada dalam hati kita, satu hati, satu suara. Mungkin kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tapi terus kita serukan apa, saudara? Persatuan. Amin, saudara. Yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Suami istri dipersatukan di dalam Kristus. Keluarga dipersatukan di dalam Kristus. Yang sudah berkeluarga, kita mendapat kesempatan untuk mendidik anak-anak, saudara. Untuk terus menaburkan benih-benih persatuan, kesatuan. Menjadi satu keluarga yang kokoh, saudara. Di dalam Kristus. Sehingga dibangun bersama-sama, tumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Pelayanan bukan hanya di gereja. Pelayanan juga dimulai dari dalam keluarga. Di rumah kita. Kita melayani anak-anak kita. Kita melayani pasangan kita, suami, istri. Kita melayani sehingga semuanya dipersatukan di dalam Kristus. Saudara, biarlah hari-hari ini di mana mungkin semuanya dikerjakan dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, saudara, berolahraga di rumah, saudara. Semua ini kita lakukan di rumah, kita punya lebih banyak waktu untuk kontak dengan keluarga dekat kita. Kita pakai ini untuk membangun, dipersatukan di dalam Kristus. Jiwa-jiwa
dipersatukan di dalam Kristus. Saudara, berada di rumah bukan berarti pelayanan semuanya off, saudara. Justru saat-saat ini mungkin beberapa banyak orang lebih banyak waktu untuk di rumah. Saudara bisa mulai menghubungi mereka, saudara bisa mulai menolong mereka, mendengarkan mereka, saudara bisa kontak satu sama lain, bahkan juga jiwa-jiwa baru bisa dilayani. Bahkan saudara, dengan ibadah online, dengan cara yang baru yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Saudara, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang lain yang mungkin tidak pernah terjangkau dengan ibadah dalam gereja lokal secara fisik. Bisa mulai dijangkau, saudara. Dan kita terus doakan ini. Saudara, ada jiwa-jiwa yang akan melihat, yang akan bergabung dalam ibadah online, dan mungkin mereka akan mengontak kita doakan mereka, kita layani mereka, kita bawa mereka untuk dipersatukan di dalam Kristus. Gereja lokal dipersatukan di dalam Kristus, gereja global dipersatukan di dalam Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana kerelaan Allah yang sudah ditetapkan dari semula pasti akan terwujud. Amin saudara, rencana itu pasti akan terwujud. Mari sama-sama kita arahkan hati kita. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan sedang menyiapkan apa hari-hari ini saudara? Tuhan sedang menyiapkan untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Saudara, mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Dan yang terakhir saudara, kalau kita ingat doanya Tuhan Yesus, ini mungkin sering disampaikan saat khotbah tentang kesatuan disampaikan saudara. Dan saya ingin mengulanginya dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 bahkan sampai 23. Demikian firman Tuhan saudara. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberitahu murid-muridnya mereka harus memberitakan firman. Memberitakan firman dalam penginjilan, juga menumbuhkan mereka dalam pengajaran Alkitab, menumbuhkan mereka dalam gereja lokal. Lalu kemudian targetnya apa? Ayat 21, supaya orang-orang percaya, orang-orang yang dilayani, supaya mereka semua menjadi satu. Saudara, ini adalah isi hati Allah. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat terakhir 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, doa ini sungguh luar biasa dan berkuasa saudara. Mari kita sama-sama terus mendoakan hal ini yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kita akan menutup, saudara, saya akan menutup khotbah saat ini dengan doa seperti yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama ingat saudara, bahwa yang dipikirkan Tuhan, yang sedang disusun, yang sedang dikerjakan oleh Tuhan adalah mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Kalau saat ini ketika saudara mengikuti ibadah online ini, saudara mungkin ada yang mengalami masalah dalam keluarga saudara, dalam pernikahan saudara, mungkin dalam pelayanan saudara, dalam saat saudara bergereja. Saudara, mari saudara sama-sama ingat bahwa yang diinginkan Tuhan adalah kesatuan, persatuan, saudara. Dan mari kita sama-sama mewujudkannya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita, saudara. Mulai kapan? Mulai sekarang, saudara. Kalau ada masalah, jangan menyerah, saudara. Amin. Dikatakan Allah adalah sumber ketekunan. Terus lakukan dengan sabar, terus kerjakan dengan sabar. Dan Alkitab juga berkata,
Allah adalah sumber penghiburan. Kalau saudara merasa lelah, saudara merasa capek, saudara, untuk mewujudkan persatuan ini, ingat, Allah sumber ketekunan, Allah sumber penghiburan, dan Allah akan menganugerahkan itu. Rencana Allah pasti akan genap. Amin, saudara. Rencana Allah pasti akan jadi. Kesatuan bukan sekedar mimpi. Kesatuan adalah rencana Allah yang pasti akan terjadi, dan Allah ingin mengundang saudara dan saya untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk terus memikirkannya, mendoakannya, mengusahakannya, mewujudkannya, dan memperkatakannya. Kita berdoa bersama-sama, saudara. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini ya Tuhan. Kami bisa sama-sama duduk diam, kami bisa sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, merenungkannya, membacanya, dan kami mau menyimpannya dalam hati kami, dan kami siap untuk melakukannya. Tuhan, kami mau memberikan tangan kami untuk Engkau pakai melakukan pekerjaan-Mu. Kami mau memberikan kaki kami untuk Engkau pakai melangkah dalam rencana-rencana-Mu. Kami mau memberikan hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami untuk Engkau pakai melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, untuk mewujudkan kesatuan itu. Mari Tuhan, kami mau bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kami mau membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau mewujudkan apa yang Engkau sudah mulai di dunia ini, untuk menyatukan dan mengumpulkan, mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mari Tuhan, beri kami hati seperti hati-Mu, dimulai dari diri kami, dimulai dari keluarga kami, pernikahan kami. Mari Tuhan, tolong Tuhan, biar kami saat-saat ini Tuhan, ketika kami melakukan semuanya dari rumah, biar kami dan seisi rumah kami semua datang kepada Engkau dengan satu hati, satu suara, satu pikiran, dengan satu pekerjaan, yaitu untuk membawa, untuk mewujudkan kesatuan ini seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah setiap kami yang sudah bergabung dalam ibadah online saat ini Tuhan. Mari Roh Kudus terangkan buat kami, berbicaralah terus buat kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan ketika nanti pada waktunya kami kembali beribadah di gedung gereja lagi Tuhan, kami tetap ingat bahwa hakikat pekerjaan Tuhan bukan hanya pelayanan di dalam gedung gereja, melainkan adalah rencana kerelaan Tuhan untuk mempersatukan seluruh umatnya. Kami siap untuk dipersatukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk diutus. Kami siap untuk menjadi garam yang asin, menjadi terang yang menyala, untuk menaburkan benih-benih kesatuan ini Tuhan. Dari pikiran kami, dari mulut kami Tuhan, kami menyuarakan kesatuan, bukan perpecahan. Mari Tuhan, tolong kami di saat dunia sedang bergelora seperti ini Tuhan. Biar melalui mulut kami, biar melalui Tuhan perpanjangan mulut kami Tuhan, melalui media sosial, melalui orang-orang yang kami temui, kami semua terus menyuarakan kesatuan, bukan perpecahan. Karena itu yang Engkau mau kerjakan melalui kami dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami siap untuk diutus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat saudara sekalian, mari kita sama-sama bergerak mewujudkan rencana kerelaan Allah. Haleluya.